Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prima Sadewa SPD MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Inferensial dan teman-teman semua yang nonton video ini. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 dengan saya sendiri Siti Sutiawati selaku moderator dan juga sebagai pemateri, dan di sebelah saya Heruni Saritonga. Kita di sini akan menjelaskan tentang apa itu uji normalitas. Nah, jadi statistika ini adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Tujuan utama dari statistika adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia nyata melalui data yang diperoleh. Dalam penerapannya, statistika biasanya sering digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai bidang, seperti sains, industri, dan sosial. Nah, proses ini tuh biasanya dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi berdasarkan data tersebut. Statistika juga dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, statistika deskriptif. Ini mencakup metode untuk menyajikan dan merangkum data seperti menggunakan tabel, grafik, dan ukuran pemusatan, yaitu rata-rata, median, dan modus. Nah, yang kedua itu ada statistika inferensial. Ini melibatkan penggunaan sampel data untuk membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Ini tuh seringkali dibuat dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian. Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, uji normalitas ini berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian, sebaiknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu sebuah pembuktian. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Nah, uji statistika normalitas ini yang biasanya digunakan itu yaitu chi-square, Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jargue-Bera. Uji normalitas yang biasa digunakan itu yang pertama ada chi-square. Nah, apa sih itu chi-square? Nah, chi-square itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan hasil yang diamati dengan hasil yang diharapkan. Uji ini sering digunakan dalam analisis data untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua variabel berskala nominal atau ordinal. Jenis uji chi-square ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada konteks penggunaannya. Uji chi-square kebaikan fit, yaitu digunakan untuk menentukan apakah distribusi data yang diamati sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Yang kedua, uji square ketergantungan. Nah, ini tuh digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal. Adapun cara kerja uji square ini melibatkan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama itu menentukan hipotesis. Anda perlu merumuskan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. H0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel. Yang kedua, mengumpulkan data. Data dikumpulkan dan dikategorikan ke dalam tabel kontingensi. Yang ketiga, menghitung nilai chi-square. Nilai chi-square ini dihitung dengan rumus yang membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Kemudian yang keempat, menentukan derajat kebebasan.
Derajat kebebasan dihitung berdasarkan jumlah kategori yang terlibat. Dan yang kelima, membandingkan dengan tabel chi-square. Nilai chi-square yang dihitung dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel chi-square untuk menentukan apakah H0 dapat ditolak. Kegunaan uji chi-square ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk penelitian kesehatan masyarakat, ilmu sosial, dan pemasaran untuk menganalisis hubungan antara variabel dan untuk menguji asumsi tentang distribusi data. Uji normalitas selanjutnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, apa sih uji Kolmogorov-Smirnov ini atau biasa disingkat dengan KS? Jadi, KS ini metode statistik yang digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi teoritis tertentu seperti distribusi normal. Uji ini termasuk dalam kategori goodness of fit test yang bertujuan untuk menentukan apakah data yang diamati mengikuti pola distribusi yang diharapkan. Jenis uji Kolmogorov-Smirnov ini yang pertama ada uji satu sampel. Uji ini digunakan untuk membandingkan distribusi dari satu sampel dengan distribusi teoritis. Misalnya untuk menguji apakah data berat badan mahasiswa mengikuti distribusi normal. Yang kedua, uji dua sampel. Uji ini membandingkan dua sampel independen untuk menentukan apakah keduanya berasal dari distribusi yang sama. Ini berguna ketika kita ingin mengetahui apakah dua kelompok data memiliki distribusi yang serupa atau berbeda. Adapun cara kerja uji Kolmogorov-Smirnov ini melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 biasanya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara distribusi sampel dan distribusi teoritis, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan sebaliknya. Yang kedua, menghitung fungsi distribusi kumulatif atau CDF. Hitung fungsi distribusi kumulatif untuk data yang diamati dan di distribusi teoritis. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Nilai statistik uji KS dihitung dengan mencari selisih maksimum antara CDF yang diamati dan CDF yang diharapkan. Jika nilai ini lebih besar dari nilai kritis yang ditentukan, maka H0 ditolak. Dan kemudian yang terakhir, menentukan signifikansi. Bandingkan nilai statistik uji dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk menentukan apakah hasilnya signifikan. Kegunaan uji Kolmogorov-Smirnov sering digunakan dalam analisis data untuk menguji normalitas data sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut, membandingkan distribusi dari dua kelompok data untuk melihat apakah mereka berasal dari populasi yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada uji Lilliefors, yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Uji ini merupakan variasi dari uji Kolmogorov-Smirnov dan dirancang khusus untuk situasi di mana parameter distribusi, yaitu seperti rata-rata dan deviasi standar, ini tidak diketahui dan harus diestimasi dari data sampel. Nah, uji ini sangat berguna ketika ukuran sampel kecil, biasanya kurang dari 30. Tujuan uji Lilliefors ini yaitu untuk menentukan apakah data yang diperoleh dari sampel berasal dari populasi yang distribusi normal. Ini penting dalam analisis statistik karena banyak metode analisis yang mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal. Cara kerjanya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Nah, hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa data berasal dari distribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa tidak berasal dari distribusi normal. Yang kedua yaitu menghitung statistik uji. Statistik uji dihitung dengan menggunakan nilai maksimum dari selisih antara fungsi distribusi kumulatif atau CDF yang diamati dan CDF yang diharapkan. Nah, dalam uji Lilliefors ini biasanya nilai rata-rata dan deviasi standar dihitung dari data sampel itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu membandingkan dengan nilai kritis. Nilai statistik uji yang dihitung dibandingkan dengan nilai kritis
dari tabel Lilliefors untuk menentukan apakah H0 dapat ditolak. Kegunaan dari uji ini yaitu sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk psikologi, kedokteran, dan ilmu sosial, untuk menguji asumsi normalitas sebelum melakukan analisis statistik lebih lanjut. Terus memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memenuhi syarat distribusi normal yang penting untuk validitas hasil analisis. Selanjutnya yaitu ada uji Shapiro-Wilk, adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji normalitas distribusi data. Uji ini sangat efektif, terutama untuk sampel kecil, dan dirancang untuk menentukan apakah data yang diamati mengikuti distribusi normal. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Shapiro dan Martin Wilk pada tahun 1965. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan dari suatu populasi berdistribusi normal. Normalitas adalah asumsi penting dalam banyak analisis statistik, termasuk analisis regresi dan ANOVA, di mana pelanggaran asumsi ini dapat mempengaruhi validitas hasil. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu menghitung statistik. Statistik uji dihitung berdasarkan perbandingan antara varians dari data yang diamati dan varians dari data yang diharapkan jika data tersebut berdistribusi normal. Nilai W berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih mendekati 1 menunjukkan bahwa data lebih mendekati distribusi normal. Yang ketiga, membandingkan dengan nilai kritis. Nilai statistik uji W dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah H0 dapat ditolak. Jika nilai W yang dihitung lebih kecil dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kegunaan uji Shapiro-Wilk ini yaitu yang pertama untuk analisis regresi, yaitu untuk memeriksa asumsi normalitas dari residual. Yang kedua yaitu ilmu sosial dan psikologi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari survei atau eksperimen memenuhi asumsi normalitas sebelum analisis lebih lanjut. Uji selanjutnya yaitu uji Jar-Guebera. Apa sih uji Jar-Guebera itu? Nah, jadi uji ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data. Uji ini termasuk dalam kategori goodness of fit test yang bertujuan untuk menentukan apakah data yang diamati memiliki skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan yang sesuai dengan distribusi normal. Uji ini dinamai berdasarkan nama para penemuannya, yaitu Charles Jar-Gue dan Anil K. Bera. Tujuan uji Jar-Guebera ini untuk memeriksa apakah data yang dikumpulkan dari suatu populasi berdistribusi normal. Normalitas adalah asumsi penting dalam banyak analisis statistik, seperti uji T dan uji F, serta dalam pembuatan model regresi. Memastikan bahwa data memenuhi asumsi normalitas membantu dalam validitas hasil analisis. Adapun cara kerja uji Jar-Guebera ini, yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, menghitung statistik uji. Statistik uji Jar-Guebera ini dihitung berdasarkan nilai skewness dan kurtosis dari data. Rumusnya menggabungkan kedua ukuran ini untuk menghasilkan nilai statistik yang mencerminkan deviasi dari distribusi normal. Yang ketiga, membandingkan dengan nilai kritis. Nilai statistik uji yang dihitung dibandingkan dengan nilai kritis dari distribusi chi-square. Jika nilai statistik lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kegunaan uji Jar-Guebera ini, yang pertama untuk analisis regresi yang berfungsi untuk memeriksa asumsi normalitas dari residual atau kesalahan acak. Yang kedua, ekonomi dan keuangan yang berfungsi untuk menganalisis data keuangan dan memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.
Itu dia penjelasan dari kita, yaitu tentang uji normalitas. Cukup sekian presentasi dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.